database. Modul 6 database layer itu ada challenge labnya, migrasi database ke Amazon AWS. Jadi kalau dari judulnya kayaknya sudah ada sebuah database yang sudah ada isinya, pengen kita pindah ke Amazon AWS. Ini dia udah dia ceritain tentang kafe ya, sama kayak itu. Kafenya sebelumnya pakai satu EC2 dan semuanya dijadikan satu database, kode dan lain-lain ya, dijadikan satu di situ. Nah, ketika hal ini terjadi, maka database-nya ini kan dia isinya data-data penting ya. Kita nggak pengen datanya itu kan, data-data ini harus disimpan dalam tempat yang di dalam database yang di-upgrade secara konsisten, di patch, dan mungkin ini si Sofia ini nggak punya waktu buat mengerjakan gitu kan. Baik, kita langsung aja. Di dalam lab ini ada banyak yang dikerjakan. Pertama, bikin database instance di RDS, kemudian kita export data dari MariaDB menggunakan perintah MySQL dump, kemudian kita connect ke SQL client di RDS, kemudian dari data yang ini mulai diekspor ini tadi dimigrasi ke RDS, kemudian aplikasi webnya dikonfigurasi untuk menggunakan database RDS yang sudah dimigrasi tadi. Nah, ini di awal arsitekturnya seperti ini, ada sebuah EC2, ada YAML dan lain-lain. Setelah nanti selesai, nanti perubahannya cuma di sini. Di sini ada MariaDB instance di RDS, yang sebelumnya di sini ini jadi hilang. Jadi di sini cuma aplikasi web aja. Masih 80 menit, ini cukup lama. Baik, ini sudah saya start lab, tapi belum selesai. Lihat, ini bisa diklik belum ya? Belum bisa. Baik, akan saya tunggu sampai ini udah hijau ya. Nanti kita sambung lagi videonya. Baik, ini sudah hijau ya. Kita tinggal klik ini. Setelah nanti login, kita langsung masuk ke RDS. Terus kita diminta bikin RDS instance. Engine-nya pakai MariaDB, template-nya devtest. Database. Database. Di sini engine kita-nya pilih MySQL ya, sesuai dengan Maria. Terus template-nya devtest, pp instance identifier-nya KP database. Lagi pilih devtest. Untuk engine version-nya nggak ada penjelasan, kita biarkan default.
burst about the class DB 3 mikro, storage GP2, allocated storage 20 GB. Nah, ini burst about class yang class dari DB 3 mikro yang ini GP2. Selanjutnya di sini availability, just do not create standby instance. Availability. Terus masuk ke bagian connectivity. Di sini pilihlah PVC. Kemudian subnetnya lab db subnet group sudah sesuai, public access use no sudah sesuai, security groupnya dbsg, terus hilangin defaultnya ini, hapus, terus kita ambil dbsg. Selanjutnya availability zone, pilih yang berakhiran dengan huruf A. USG 1A, baik. Database port biarkan 3306 default ya. Database port biarkan default. Hingga monitoring, hilangkan opsi enable instance monitoring. Kita hilangin, terus create database. Ini katanya nggak disupport di lab. Ini nanti akan ada proses pembuatan database seperti ini. Kita klik close saja supaya kita ada lab sendiri. Ini prosesnya masih creating ya, masih creating. Nah, di sini kita nggak perlu nunggu sampai database pembuatan database selesai ya. Kita boleh lanjut nih ke tes berikutnya. Ini biarkan. Sekarang kita buka tab baru aja untuk isi ke instance. Kanan open ini tab. Terus nanti pilih menu instance. Nanti ada sebuah isi to instance namanya cafe server yang udah dibikinkan sebelumnya. Terus nanti kita diminta untuk ngetes aplikasinya, kita diminta cari IP publiknya, terus dibuka di web browser. Terus nanti diminta ngeklik menu, coba submit order, terus diminta ngecek di order history ya. Oke, di sini ada situ instance kami. Kita klik. Di sini akan muncul nanti IP address-nya. Kita copy. Kita lihat security ini HTTP atau HTTPS ya dia ya. Kita lihat inbound rule-nya. Inbound rule-nya HTTP benar. Nggak
Kita baca lagi lihatnya. Terus kasih oke, sudah muncul klik menu tadi kan, terus diminta untuk pesan atau membuat order, klik submit order. Ini sudah muncul, di order history juga udah ada. Ini database sebelumnya dari bikin. Baik, nanti setelah migrasi harusnya database ini nggak hilang gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Pada tahap berikutnya kita akan mengkoneksikan itu instance menggunakan AWS System Manager menggunakan terminal, tapi di browser ya. Ada ini masih di sini tadi, klik open connect to instance, terus pilih connect. Selanjutnya choose session manager, terus pilih connect. Ini database-nya sudah berhasil dibuat, statusnya masih backing up ya. Sekarang saja kita selesaikan kerjaan kita yang lain dulu. Nanti di sini diminta masukkan perintah-perintah ini, bash, sudoku, terus masuk jadi EC2 user, line dan lain-lain. Selanjutnya menjadi root, terus login sebagai user. Dijadikan sebagai root ya, sekarang sebagai EC2 user, awalnya session user. Terus kita cek, kita login sebagai siapa, sebagai EC2 user. Terus kita masuk home directory. Baik, katanya di sini System Manager Agent sudah diinstal secara default di Amazon Linux Instance ya, dan beberapa tipe operating system yang lain. Ketika kita menjalankan lab ini, EC2 instance itu dari bikin, user datanya yang dispesifikasikan di bagian service harus di start ada instance, dan juga sebuah AWS identity dan IAM role harus di-include, yang di-includekan di IAM policy bernama Amazon System Managed Instance. Wah, panjangnya. Itu harus di-attach ke EC2 instance ya. Berarti ini dua action ini yang membuat instance itu bisa diakses menggunakan SMSM ya. Baik, kita selanjutnya masuk ke database. Kita cek status Mariana. Oke, database-nya kami. Kita cek versinya.
versi 15.1 ya. Terus kita cari secret manager. Kita buka di tab baru. Ini udah ada di sini. Nah, terus di situ diminta klik DB password. Kita klik passwordnya. Terus cari klik retrieve. Secret value. Ini passwordnya restart. Terus copy ke clipboard ya, katanya copy ke clipboard. Copy. Selanjutnya di session manager tadi MySQL menurut kita, kalau login ke database-nya di sini bisa dipastikan sudah berhasil login. Show database, use KPDB show table, select bintang from order type. Ini ada nama database KPDB, terus ada database default di Maria. Ada tabel order ya. Menampilkan data di dalam tabel order ya. Selanjutnya from order item. Baik. Ini dia setiap angka di setiap baris itu adalah tipe yang di order. Baik, kita sudah selesai melihat isi datanya. Sekarang kita keluar aja. Selanjutnya kita melakukan backup ya. Passwordnya ini tadi yang di restart ini kita copy. Nah, itu peran database-nya cukup kecil. Selanjutnya skip RLS. Suruh ngecek apa itu kerjaan. Ini si tabel isi database-nya kita. Tab keempat,
ini kita diminta menjawab beberapa pertanyaan. Pada host manajemen konsol, pastikan database-nya sekarang statusnya available ya. Available. Terus diminta membuka soal di bagian AWS detail, kemudian klik tombol akses ke multiple choice question link. Disuruh menjawab 4 pertanyaan. Where is RDS instance running? Jadi tadi waktu kita membuat ini RDS, itu tadi kita milih availability zone ya kayaknya. Lihat, kita coba submit. Kembali, apakah RDS instance mempunyai IP public yang di-assign? Kita cek dulu kalau gitu ya. Kita cek dulu, harusnya enggak, karena tadi waktu bikin instance public access-nya nol. Tapi kita cek dulu sih. Ini dia deh, availability zone ya. Public access banyak nol. Lihat di sini dia ada instance sendiri enggak? Enggak ada. Berarti ya ini enggak ada. Enggak ada database-nya. Kita kembali, apakah name-tag nilai name-tag itu di-apply ke subnet ini ada caranya. Kita mungkin perlu membuka browser terbaru dan mencari divisi konsol untuk membandingkan informasi yang didapatkan di RDS Console Connectivity. What is name-tag value applied to subnet? Oke, berarti kita harus melihat subnetnya ya. Subnetnya dilihat di PVC. Baiklah, kita coba cari PVC. Kita cek di sini dia lab PVC, terus subnetnya ini ada 2. Yang tagnya dicari, ini bisa diklik ya sih, ini bisa diklik ya. Cari tagnya, tag. Di bagian sini ada dapat subnet 2. Dapat subnet 2. Coba tadi kan ada 2 ya. Barusan diklik itu yang pertama. Kita lihat yang satunya. Jadi private subnet 2. Sementara opsinya itu kita lihat yang ini lagi. Bagian private subnet 1.
Terus kita klik submit di sini, kita lihat jawabannya benar apa enggak. Baik, sambil menunggu hasil pengecekan, di sini kita diminta untuk membuat koneksi dari EC2 instance yang running ke RDS instance ya. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu kita. Cara perintah yang mungkin bisa kita gunakan adalah MySQL info admin, usernya admin, minp, terus host, RDS endpoint. Sekarang kita perlu mencari RDS endpoint berarti. Kita masuk ke sini, kita pakai text, kita cari RDS endpoint. RDS endpoint kita klik, terus passwordnya nanti ini pastinya. Copy, kita enter, kita paste passwordnya, enter lagi. Ini penilaiannya sudah selesai. Ini persis ya sama ya. Jadi setelah tadi ada infonya kita ganti dengan yang kita copy tadi. Setelah kita jalankan dia minta password. Passwordnya bukan yang RDS instance tapi yang kita pakai saat membuat RDS pertama kali tadi. Passwordnya tadi adalah salah dari password kita. Tunggu sambil kita baca yang berikutnya. Kedua, jadi bahkan jika kita memasukin database endpoint dan database password dengan benar, kita masih tetap tidak bisa connect. Jadi belum bisa connect ya, diam doang. Oleh karena itu kita harus mengupdate inbound rule supaya security group dari RDS instance itu menerima traffic dari EC2 kita ya kan. Nah, dari membuka port 3306 ke semua IP itu tidak aman. Alih-alih bukalah hanya ke server pada security group yang digunakan pada EC2 instance. Oke, terus nanti waktu bikin ngedit security groupnya nanti gunakan keyword SG. Terus nanti kita juga bisa mengkonfirmasi apakah bisa tembus atau enggak menggunakan perintah nmap ya. Oke, baik. Sekarang kita edit security groupnya punya RDS ini. Di
ini kita harus tambahkan inbound rule ya untuk memberikan akses kepada EC2 instance untuk mengakses database-nya. Klik lagi. Jadi tambahkan rule source-nya dari security group. Ini simpan. Baik, kita coba lagi. Passwordnya Forget mention as your latest submission has started initiate grading. Kita copy ke tempat lain. Ini sudah berhasil nih. Masuk yang di RDS. Ini masih kosong. Baik. Tadi disarankan juga untuk menggunakan perintah nmap. Tadi kita sudah show database ya. Nmap in terus kita masukkan database endpoint-nya. Kalau outputnya nanti bilang bahwa 3306 terbuka, maka security group-nya itu emang udah memperbolehkan traffic masuk dari situ instance kita ke 3306. Ini tadi udah kita kerjakan, kita udah kasih perintah show database. Kalau kita belum bisa menyelesaikan masalahnya, akan membantu kalau kita submit ya. Nanti ada submission report-nya, kita bisa lihat. Ini tadi udah sama seperti punya kita sudah berhasil ya. Nah, di sini kita notice bahwa database KPDB belum ada karena kita belum import ya. Oke, sekarang kita mau import datanya ke database RDS. Nggak bisa ya masih. Baik, kita coba import datanya. Open ya. Tadi ada file kpdb dump kan yang sudah kita ekspor. Nah, kita akan mengimport file ini ke dalam database ya kan. Kita copy saja. Lalu di sini kita password ini tadi ya. Oke, sudah berhasil diimport. Terus nanti dicek lagi nih kayaknya ya. Sudah ada KPDB ya kan. Coba connect ke database KPDB.
koneksi tabel order. Ini udah ada sama kayak tadi. Sama ya. Kita bisa keluar. Kita ini sudah kita kerjakan. Tinggal kita koneksikan. Oh ya, udah muncul nilainya. Nomor 3 salah. Nomor 3 salah. Nomor 3 siapa ya? Tadi kalau nggak private subnet 2 ya private subnet 1. Kita subnet ulang jawabannya. Nah, sekarang kita pengen mengkoneksikan aplikasi cafe ke database ya. Kita kembali ke Secret Manager. Kita ingat bahwa pada challenge sebelumnya aplikasi PHP ini mengambil data-data dari secret ini untuk connect ke database. Sekarang karena koneksi database ini berubah, kita perlu mengupdate data-data yang ada di secret ini. Tip 5. Kalau kita udah mengupdate, nanti kita akan ngeceknya di menu ini. Udah jawaban nomor 3 udah benar apa enggak gitu kan. Kita lihat yang ke-6, kode PHP-nya nggak perlu diupdate. Oke, baik. 7, currency DB ini juga nggak perlu diubah. 8, kita cek DB URL harus diganti menjadi database endpoint. Baik, kita lihat di secret. Secret ini isinya pertama tadi DB URL itu adalah endpoint. Tadi endpoint kita ada di atas. Ini kita copy aja. Kita masukkan ke dalam secret DB URL. Oh, ini jadi kita simpan. Terus username-nya tadi admin ya, kita ini username-nya apa? Username root kita ganti. Terus passwordnya tadi ini. PPDB user password kita ganti. Nama database-nya bang, nama database-nya harusnya sama. Sekarang kita refresh. Oke, tidak ada masalah kayaknya. Kalau diganti itu tadi. Untuk memastikan kita coba stop service MariaDB-nya. Kita stop service MariaDB-nya. Masih bisa jalan nggak? Kita lihat ya. Ini sudah mati ya. MariaDB server is down. Kita menu lagi, masih bisa jalan. Kita coba tambahkan order 1. Oke, bisa masuk order nomor 26.
nggak ada isu migrasi servernya ya. Baik, sepertinya labnya sudah selesai, kita klik submit lagi. Oke, sudah kita lakukan. Nah, di sini sudah update dari kafenya. Semua orang di kafe senang dengan hasil database, migrasi database-nya. Sophia dan Nikhil sekarang weekend agak senggang karena nggak perlu nge-backup database secara manual ya. Terus Frank sama Martha juga lumayan menghemat pengeluaran supaya karena Nikhil sama si Sophia kan nggak lembur kan jadinya kalau weekend, jadi nggak ada uang lembur. Oke, sudah selesai yang kita lakukan tadi, bikin RDS instance, export data dari database menggunakan MySQL dump, connect ke RDS, migrasi database, mengkonfigurasi web aplikasi tadi di bagian secret ya. Ini nilainya udah 25/25, berarti udah selesai. Baik, ini kita bisa nlab, atau kalau ragu nlab coba boleh dicek di menu grades dulu, baru kalau udah make sure nilainya udah masuk baru di nlab. Kalau di menu grades ini belum muncul nilainya, coba di submit lagi labnya. Kalau udah benar-benar muncul nilainya sudah sesuai, baru di nlab.